yang kemudian dikenal dengan istilah resolusi jihad, yang itu adalah hasil keputusan para ulama di bawah komando Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan kita tahu setelah resolusi jihad itu dikeluarkan dan disampaikan ke seluruh rakyat Indonesia, maka berkobarlah semangat perjuangan perlawanan kepada penjajah. Di mana-mana terjadi pertempuran se-Nusantara. Bahkan di Probolinggo, di beberapa pesantren terjadi pertempuran. Di Jawa Timur khususnya puncaknya adalah pertempuran itu terjadi di Surabaya, yang kemudian pada 10 November terjadi pertempuran besar di Surabaya, dan di situ banyak sekali korban yang tewas. Kita lihat dalam buku-buku sejarah bagaimana saat itu santri datang berbondong-bondong ke Surabaya tanpa rasa takut sekalipun, dengan seadanya datang dari pesantren-pesantren, datang ke Surabaya untuk melawan penjajah Belanda yang saat itu berkonsentrasi di Surabaya. Hanya bekal mungkin pisau, hanya bekal mungkin dengan bambu runcing, ketepil, tidak ada senjata. Tetapi karena berkat semangat dari resolusi jihad bahwa merdeka atau mati, hidup mulia atau mati syahid, itu ditanamkan betul di hati para santri, sehingga para santri datang berbondong-bondong ke Surabaya. Digelorakan semangatnya oleh Bung Tomo dengan petikan Allah Akbar, merdeka atau mati, sehingga penjajah waktu itu walaupun dengan senjata lengkap, dengan pasukan terlatih, mereka bisa dikalahkan. Ini berkat siapa? Adalah berkat perjuangan kaum santri. Sebuah pengakuan jujur dari Jenderal Belanda waktu itu mengatakan, andai tidak ada resolusi jihad, andai tidak ada pergerakan kaum santri, tidak mungkin Indonesia merdeka. Tepuk tangan untuk kaum santri. Maka para murid-muridku sekalian, kita tahu kemudian 10 November ditetapkan menjadi hari pahlawan. Andai tidak ada 22 Oktober, andai tidak ada resolusi jihad, tidak mungkin ada hari pahlawan 10 November. Tidak mungkin ada perlawanan luar biasa. Siapa yang mau berani terampil melawan tank, melawan pesawat? Tidak ada. Namun karena para kiai, para ulama berhasil menanamkan patriotisme, berhasil meyakinkan bahwa berjuang melawan penjajah adalah urusan keimanan, bahwa yang mati adalah mati syahid, sehingga walaupun dengan senjata seadanya, perlawanan luar biasa dari kaum santri itu terjadi, dan puncaknya kemenangan diraih pada saat 10 November 1945. Saat itu Anda sekalian jangan bayangkan kita punya tentara seperti sekarang, nggak ada. Negara baru 3 bulan dimerdekakan, diproklamasikan, tidak punya uang, tidak punya senjata, tidak punya pasukan. Siapa yang bergerak? Adalah para kiai dan kaum santri. Dan sekali lagi itu pengakuan jujur dari Jenderal Belanda, mengatakan andai tidak ada resolusi jihad, tidak akan ada pergerakan kaum santri, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Ini Anda sekalian, maka kita adalah yang mendirikan negara ini, dan itu terus berlanjut. Kita ikut mempertahankan Republik ini. Tahun 1949 terjadi pemberontakan PKI di Madiun, ingin merubah ideologi negara dari Pancasila menjadi komunis. Siapa yang bergerak? Siapa yang menumpas? Adalah kaum santri. 1965 terjadi gerakan G13 PKI, pembunuhan para jenderal. Di situ juga komunis akan melakukan kudeta, akan merubah negara menjadi negara komunis. Siapa yang bergerak? Di pelosok-pelosok
yang bergerak adalah para ulama, para kader-kader NU, para santri-santri Nusantara. Andai tidak ada pergerakan perlawanan, mungkin negara ini sudah menjadi negara komunis. Maka Anda sekalian, kita wajib bersyukur, kita wajib berbangga menjadi bagian dari santri, dan walaupun tidak semuanya mondok. Kalau kiai saya Hadratus Syekh Al-Maghfur Kiai Hasani memberikan definisi santri itu bukan orang yang mondok, bukan. Kata beliau, as-santri bisa